bersama alhamdulillah ya Rasul. Orang itu merupakan dunia, maka merupakan subhanallah dan kajian dan alhamdulillah yang Allah. Rasul merupakan sama program dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على النبي محمد عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عزانا الله بفضل الله ويا أفضل ويا أنجى ويا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini materi kita masih melanjutkan bab tentang sholat ya. Buka halaman 74. Kita meneruskan materi minggu yang kemarin. Sebelum dibacakan minta Fatihahnya dulu satu kali buat guru kita. Sebenarnya Abah ini lagi kurang sehat sebenarnya ya. Kita doakan ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih wa sahih jasadahu Sayyidina al-kiram Muhammad Abdul Ghufran al-Bantani sihhatan afiyatan barakati al-Fatihah. Kita doakan untuk guru kita ya. Jadi kalau untuk guru, untuk Abah cukup dengan jasadahu saja. Karena kalau jasadnya yang sakit, kalau hati ruhnya tidak sakit, beda dengan doa kita. Kalau kita berdoa ya jasadana wa qulubana wa arwahana, karena jasad kita, hati kita, ruh kita sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kemudian moga dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsalitsu. Fa ya ba ya alif nun alif lam shad lam alif ha fi bayanis sholati menerangkan tentang sholat. Buka halaman 74, lanjutkan. Wal muradu biqaulihi ad-dunya mazra'atul akhirati liman kana yarju rahmatallahi ta'ala waihak liman yashtaghilu bid-dunya wal ghaflati al-akhirati. As-salatu du'aun muftatahatun bit-takbiri muhtatamatun bis-salami wal harithu ala dunya bi ghaflatil akhirati dhanbun wa tasbihun fi duburis salati sunnatun. Yang dimaksud dengan makalah tersebut dunia adalah ladang akhirat bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah bagi orang yang sibuk terhadap urusan dunia dan melalaikan akhirat. Sedangkan sholat adalah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
orang yang rakus terhadap dunia dan lupa akhirat adalah suatu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana Ibrahim bin Adham rahimahullah memberikan penjelasan untuk bisa merasakan nikmatnya sholat. Hendaklah melewati beberapa fase, di antaranya yaitu sholat harus dianggap sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Bahkan barang siapa yang sholat akan tetapi sholatnya tidak bisa mengubah dirinya, berarti ia telah tertipu oleh dirinya sendiri. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana badannya sholat, hatinya sholat, ruhnya sholat, kulitnya sholat, dagingnya sholat, uratnya sholat, tulangnya sholat, sumsumnya sholat. Sebagaimana firman Allah, wa aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Jadi untuk substansinya, poin-poin dalam makalah ini, kehidupan dunia yang lagi kita duduki sampai saat ini adalah mazra'atul akhirah. Artinya ladang atau garapan supaya kita bisa menuai di akhirat nanti dengan amal ibadah termasuk sholat. Nah, orang-orang yang bisa menganggap dunia ini sebagai mazra'ah itu hanya liman kana yarju rahmatallahi ta'ala. Di sini ada standar. Siapa sih orang yang menganggap dunia ini sebagai mazra'ah? Ternyata liman kana yarju rahmatallah. Ya, kita tinggal tanya kepada diri kita ini termasuk orang yang mengharapkan ridhonya Allah, termasuk orang yang ingin bertemu dengan Allah atau tidak? Ketika dalam hati kita tidak ada harapan ingin bertemu dengan Allah, ketika di dalam hati kita tidak ada keinginan mendapat ridho Allah, berarti kita menganggap dunia ini segalanya. Seperti itu mafhum mukhalafahnya. Dan di sini jelaskan sangat celaka bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia tapi lalai akan akhirat. Gitu. Jadi substansinya di sini adalah masih dalam sholat, dan dengan adanya dunia yang diciptakan oleh Allah ini adalah tempat upaya kita atau ibadah-ibadah kita yang nanti kita menuai di akhirat nanti. Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau guru kita. Kita buka poster dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara para penyair, ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'un, yang artinya maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 150 menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat manusia untuk takwa dan mengikuti perintah-perintahnya. Sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, termasuk kenapa kalau orang dia sholat tapi tidak bisa merubah dirinya, maksudnya dia tetap tidak menjaga kemungkaran, tidak menjaga fahsya, berarti masih kalah dengan nafsunya sendiri, maksudnya begitu dalam kalimat tersebut. Jadi diri kita masih dikalahkan dengan nafsunya sendiri, sehingga pengertian takwa dan taat ini adalah betul-betul mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi bukan sholat doang, selain sholat, di luar sholat dia juga menjauhi segala yang dilarang. Seperti itu pengaplikasiannya, agar supaya kita ini tidak tertipu dengan diri sendiri. Kata lain dalam mafhum mukhalafah adalah kalah dengan nafsunya sendiri. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih Al-Qur'an, kitab tauhid. Jadi bab yang menjelaskan tentang ketauhidan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala kulla ahyanihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan yang diriwayatkan langsung oleh Aisyah. Kalau kita lihat perawinya Aisyah itu dalam perawi hadis itu martabatnya kedua setelah Abu Hurairah. Artinya paling banyak yang meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kebenarannya sangat betul-betul dan ini mutawatir. Kata Aisyah, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu selalu berzikir kepada Allah kulla ahyani, setiap keadaan apapun. Nah, sebenarnya ada kaitan dengan surat Thaha. Kenapa dalam hadis ini kok dengan zikir? Karena aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Lakukanlah salat itu sebagaimana dzikri tujuannya, yaitu untuk mengingatku. Pada intinya itu mengingat Allah. Bahkan semua perintah ibadah dari mulai yang rukun Islam, dari syahadat sampai haji, pada intinya substansinya adalah dzikrillah, mengingat Allah. Itu yang harus jadi catatan. Bahkan waqala aidon mathalul ladzi yadhkurullah ta'ala wal ladzi lam yadhkur rabbah kal mayyiti wal hayy. Bahkan di sini dijelaskan perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Artinya kalau kita berzikir kepada Allah berarti kita ini hidup. Kalau kita tidak berzikir berarti mati. Nah, di sini sebenarnya mungkin sedikit saya akan jelasin. Dalam hadis ini konteksnya luar biasa. Kalau kita bongkar secara ilmu balaghah luar biasa. Kenapa di sini kalimatnya mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Di sini menggunakan kalimat robbah. Perumpamaan orang yang tidak mengingat Tuhan, karena kalau robbah itu secara arti universal. Ini kalau bagi ahli tafsir ini akan dikupas secara detail. Antara Allah dengan robbah dalam ilmu balaghah itu ada perbedaan tapi sama. Yaitu dengan kaidah umuman khususun mutlaqan. Mungkin kalau asparagus pasti tahu. Redaksi Al-Quran ketika Allah menyapa orang-orang yang beriman, sudah pasti di situ kalimatnya Allah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Redaksi lain, ketika Allah menyapa orang manusia umum, artinya belum mempunyai keimanan, di situ kalimatnya begini, ya ayuhan nasu abudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kalau kita kaji secara tafsir, kalimat Allah dengan rabbah itu adalah umuman khususan mutlaqah. Artinya, hubungan dengan hadis ini, di sini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita agar kita ini tidak mudah menyalahkan orang. Walaupun agamanya berbeda dengan kita, itu masih dipanggil oleh Allah Rabbakum. Karena Rabbun, kalimat Rabbun itu universal. Makanya Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila ini mencakup keseluruhannya, tidak satu agama Allah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Karena di situ universal. Dan itu diajarkan langsung oleh Nabi. Ketika orang yang agama Islam, agama Kristen, agama yang lain selain non-Muslim, selain Islam, mereka masih mempunyai agama, masih mending. Mereka masih dikategorikan kalhai, masih dikategorikan orang yang masih hidup, walaupun belum sempurna hidupnya. Karena masalul ladzi yadhkuru rabbah wa lam yadhkur rabbah kalhai wal mayyit. Gitu. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhan dan orang yang tidak mengingat Tuhan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka ketika hadis ini ditakhususkan untuk umat muslim yang mempunyai keimanan, kalimatnya menjadi begini, masalul ladzi yadhkurullaha ta'ala wa lam yadhkurullah kal hayy wal mayyit. Barang siapa yang perumpamaan orang yang mengingat Allah dan perumpamaan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Itu yang disampaikan oleh hadis. Karena kata Nabi, kata Aisyah, kanjeng Nabi Muhammad, beliau berzikir kula ahyanihi, setiap keadaannya, tidur, berbaring, ya, berdiri, duduk, dalam keadaan apapun, sambil ngobrol, sambil ngerokok, sambil ngopi, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pengaplikasian daripada rahasia sholat kalau menuju kekhusyuan. Shadaqallahul azim. Nanti biar lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Fathur Rabbani yang dikarang oleh Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya hijabun anil akhirah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dunia ini pada dasarnya adalah penghalang yang sangat besar, penghalang seorang salik, penghalang orang yang menuju Allah. Jadi penghalangnya akhirat. Wal akhiratu hijabun an rabbid dunya wal akhirah. Begitu juga akhirat itu juga hijab untuk sampainya kepada Allah. Sebenarnya di sini dijelaskan ketika kita ingin mencapai wusul kepada Allah, di situ harus membuang khauf dan roja. Maka yang menjadi kendaraan yang paling cepat untuk mencapai kepada Allah, wusul kepada Allah, di situ ada maqam mahabbah. Kadang-kadang kita ibadah takut neraka, kita ibadah takut ketika kalau kita meninggalkan ibadah, wah takut nanti rezeki kita tidak mengalir. Ada juga orang yang beribadah karena mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Maka bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, bagi orang-orang tasawuf, beliau adalah qutbul aqtab, walinya kutubnya wali. Beliau mengatakan yang cepat sampai kepada Allah itu harus menghilangkan khauf dan roja. Hanya satu-satunya martabah yang ibadah yang paling tinggi itu adalah maqam mahabbah. Kullu makhluqin hijabun anil khaliq. Begitu juga semua yang diciptakan oleh Allah itu bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah. Jadi jenengan-jenengan saya yang hadir semua ini semuanya akan menjadi hijab ketika hati kita berta'alluq. Makanya sebenarnya sentral utama supaya semua yang diciptakan Allah ini tidak menjadi hijab, bagaimana? Takhalli, kembali lagi, supaya istri kita, anak kita, jamaah kita, semua yang diciptakan Allah ini tidak menjadi hijab kita dengan Allah. Maka cara utamanya adalah
takhalli. Apa takhalli itu? Takhalli itu mengosongkan hati dari sesuatu selain Allah. Memang ini perlu pelatihan. Nah, kalau masih pada dalam hati kita, ya tetap aja jadi hijab. Mahma waqafat ma'hu fa huwa hijabun bika. La taltafitu ilal khalqi wala ila dunya wala ila ma siwal haq azza wa jalla hatta ta'tiya ila babil haq azza wa jalla. Maka di sini kalau seseorang ini masih noleh kiri kanan, artinya masih bersandar dengan sesuatu selain Allah, maka jangan harapkan dia bisa sampai kepada Allah. Sampai kiamat ya mandek aja, macet selamanya. Lockdown selamanya. Lockdownnya bukan lockdown bohongan kayak sekarang. PSBB betul tuh. Gitu. Kalau memang kita belum bisa mentaklukkan batinnya dengan Allah, memang nggak ada yang instan, sedikit demi sedikit. Takhalli, pertama langkah utama ketika kita mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah dan penyakit-penyakit hati, kemudian dihiasi dengan zikir. Maka di situ tajalli Allah yang akan membimbing kita melalui guru mursyid. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh guru kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mengaji kita bisa memahami bahasa. Karena apa? Kita ini tentang sholat. Kadang-kadang sholat itu kata jangan bikin bolong. Padahal bukan bolong. Kita paham sholatnya. Betul nggak? Karena tidak ada yang mengajarkan sholatnya. Kalau ada yang mengajarkan pasti paham. Betul atau tidak? Sekarang ini siapa yang bikin baju? Siapa yang bikin peci? Siapa yang bikin kancing? Siapa yang bikin celana? Siapa yang bikin sarung? Itu kata saya. Betul nggak? Tapi perlu proses. Siapa yang bikin kulit? Siapa yang bikin daging? Siapa yang bikin sumsuam, tulang, sampai ke ruh-ruhnya, sampai ke darahnya? Itu siapa? Tanda-tanda koma. Kenapa sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Asal sholat semua bisa, tapi isinya sholat. Jarang-jarang orang maham sholat. Kita mau sholat kadang-kadang langsung subuh. Itu termasuk sholat atau tidak? Kita berjamaah, terus satu ini marah kejauhan atau marah-marah, masuk sholat atau tidak? Kita pergi dari rumah mau pengajian ala santri, kita kitab samawi ke pondok pesantren unik, lillah atau tidak? Lillah. Kalau kita lillah sama dengan sholat. Karena berangkat sholat fardu maka dia di bumi, maka dia langit alhamdulillah. Kita mau sholat harus berzikir kepada tulang, sumsuam, kulit, daging, semua harus berzikir, harus sholat, harus. Buat apa kita punya tasbih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Apalagi sampai meneteskan air mata, munajat kepada Allah, insya Allah. Yang penting hati nurani, jangan sudon. Kalau kita ikhlas ridho karena Allah, dijabah oleh Allah. Amin. Karena kita yakin kepada Allah, yakin kepada diri kita adanya Rasulullah SAW. Kita ini harus sadar sekarang. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Waktu saya dikubur hidup-hidup, Musalli fardhu ruh ma fa'ani innaka lillahi Allah. Kalau cerita nangis. Sekarang kita banyak teman, banyak saudara, banyak segala siang malam bisa jagungan, bisa ngopi, bisa segala macam. Kalau sudah 2 meteran, boro-boro ngopi, boro-boro teman jambangi atau saudara, gak ada.
nunggu aja nanti 1 tahun. Subhanallah. Wah, saya akan pergi kemana-kemana. Nggak bisa kalau sudah meninggal. Ini kita harus sadar. Kalau kita sampai sholat itu sampai ke hati, sampai ke ruh, coba keikhlasan berjuang karena Allah. Jangan sampai nenek moyang kita ditinggalkan sejarahnya. Betul betul. Betul. Apalagi kita ini bangsa Jawa, orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan dimusuhi. Itu saudara kita, betul atau tidak? Disebut persatuan dan kesatuan. Sekarang sholat kamu ke masjid, orang mana aja kan enggak ditanya kamu orang mana, kamu orang mana, kamu orang mana, enggak. Tapi KTP-nya Pancasila. Pancasila, betul atau tidak? Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Kita harus bisa menangkap. Kita jauh-jauh di sini banyak aparat Gus dimanapun. Mudah-mudahan Gus yang ada di Indonesia meneruskan tuntunan Rasulullah SAW, meneruskan nenek moyangnya atau meneruskan ayahnya atau kakeknya dan leluhur-leluhurnya aparat Gus. Mudah-mudahan saya mendoakan persatuan dan kesatuan. Kalau kita tidak digugah, sekarang kapan mau digugahnya? Betul atau tidak? Betul. Ini kita menyadari sekarang. Marilah kita bareng-bareng. Jangan membenci ini agama ini agama. Jangan. Karena di Pancasila pun satu ketuhanan yang Maha Esa. Rangkul semua. Kita menyadari. Apakah itu sholat atau tidak? Sholat. Kita banyak bertasbih, berzikir. Enak dipandang, enak didengar di dalam hati. Jadi kita harus sadar sekarang. Kapan lagi kita menerapkan tentang sholat kalau bukan sekarang? Kalau sudah dipikul, dipanggul, apa mau nyerang ke sana ke sini? Tidak, sudah. Ngerti? Kehujanan, kepanasan, nggak tahu siang atau malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas'al inna rahmatan la yama bi inna rahmatan la yama bi Allah. Hei malaikat maut, alhamma qul inna rahmatan ruh wa qul inna rahmatan dunya ma alayya Allah. Waktu sholat, enggak sholat atau gimana, dicabut. Kalau sudah dicabut, mau minta tolong ke siapa? Ayo. Ini loh, sini. Begitu dicabut, ruhnya langsung mau masuk lagi kepada jasadnya, nggak bisa. Biarpun agama manapun. Tapi kita harus menyadari, jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti. Bahaya itu. Rupa sholat, wajahnya tidak sholat. Apa? Ini wajah itu. Wajah kita mau ditaruh di mana? Di tembok, di badan kita. Lihatlah kepada kiblatullah, kiblatnya Allah. Kita harus bisa menyadari. Saya suruh istiqomah, suruh puasa 40 tahun, menjelajahi kodian Sabangkia. Enggak gampang. Jadi abdi yang memahami. Ternyata ilmu itu dikira enteng, berat. Biarpun kamu bisa terbang, biarpun kamu kitanya mengewan-ewan, biarpun bisa nyebrang siapa, kalau belum bisa isinya Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kita belajar Bismillah dulu. Kenapa? Karena kita harus mengingati Rahman dan Rahim. Kita belum bisa kok Rahman Rahim kepada diri kita, ke badan, ke hati, ke ruh. Apakah itu disebut sholat atau tidak?
Bisa sholat atau tidak? Tidak, karena masih suhudon kepada diri kita. Ini takut itu, takut itu. Ke Allah harusnya takut mah, jangan kepada manusia. Aku ini bukan berlindung kepada manusia, aku ini berlindung kepada Allah. Kepada Allah. Manusia itu mati di perimbun, gak ada yang sakit kecuali Allah. Sadar sekarang. Ingat, kita ini di alam dunia, di muka bumi ini tidak ada yang sakti kecuali Allah. Jangan suudon, jangan memfitnah, jangan menghancurkan, sama juga menghancurkan badan, hati, ruh. Bahaya itu. Kenapa? Kata Allah, Rabbana qul innaka innama la taqullah al-hayya ma fi Allah. Kita bareng-bareng beri ke sana, tapi kalau kita udah sendiri, waduh kecil. Takut. Orang lihat yang mati pun takut. Orang yang sakit lihat yang sakit pun takut. Kenapa kita takut oleh Allah yang menciptakan diri kita, yang menciptakan bumi dan langit? Kok nggak takut? Ini loh. Kalau kita tidak sadar, saya yakin kiamat ini, sekarang ini, di dunia ini, kiamat hati. Betul atau tidak? Betul. Sekarang itu, kiamat hati. Tidak yakin kepada diri kita, tidak yakin kepada hati kita, apalagi kepada ruh kita. Sholat ya sholat. Bacaannya gimana? Perjalanannya gimana? Pelaksanaannya gimana? Menunjuknya kemana? Dan arahnya kita kemana? Di situ ada tuntunan sholat, tuntunan sunnah, semua komplit. Tapi tuntunan Rasulullah SAW yang mana? Kita harus bisa menyadari. Indonesia ini ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli kitab, ahli-ahli sejarah. Dari nenek moyang, ulama, tokoh-tokoh agama, dan suku-suku budaya semua, ahli semua di Indonesia, di Nusantara ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hasilnya nenek moyang kita itu jangan dikemana-manakan. Coba tanamkan yang kokoh, yang benar, sesuai dengan Pancasila, merah putih, NKRI. Betul atau tidak? Merdeka! 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 Itu ulama-ulama subhanallah ngejerit maratan langit, motiak maratan jagat demi Nusantara, demi Indonesia. Nah sekarang ini tidak menyadari kita ini dijajah oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Kenapa dijajahnya? Dibutakan hatinya, dibutakan badannya, dibutakan ruhnya. Coba bukakan sekarang persatuan dan kesatuan. Sholatnya menghadap kemana? Oh saya menghadap ke kiblat, tapi masih pikirannya tidak sehat. Oh saya ngaji Quran, hatam Quran, masih belum sirnya Quran. Oh saya pintar kitab yang mana mau dipakai? Disalahgunakan kok sekarang. Betul atau tidak? Betul. Kita menyadari, sadar sekarang. Bukan semata-mata saya paling pintar, tidak, mati orang pintar pun. Orang bagaimanapun mati, jangan pun manusia, malaikat pun mati. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, kita menyadari sekarang. Pondok Kuning didampil, yaitu di Pamotan, Macan Tengah, Turen kan dekat Malang. Harusnya di Surabaya, di Ampel. Kenapa ada di Dampil? Karena harus hijrah. Sunnah Rasulullah SAW. Maka inna rahmatan tanajjawi ala kulli inna rahmatan la yamajjawi. Rabbana qul inna rahmatan Jawa Barat la fa'alaina mabimau. Saya juga berita. Siap nahan sekarang apa? Cacian, ejekan, hinaan, fitnah itu sudah tidak pernah. Karena
Itu wajar karena mereka nggak tahu. Kalau tahu ya nggak mungkin fitnah sekarang. Betul atau tidak? Karena semuanya itu tertutup, sembunyi di dalam terang. Kalau terang di dalam sembunyi, ya gampang. Betul atau tidak? Ini sangat penting. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat. Sholat apa? Sholat hati nurani dengan ikhlas hidup karena Allah. Ibarat kamu kencing, pergi ke jadi atau ke kamar mandi, kencing, ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ikhlas harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya sakit. Betul kan? Gimana kalau sholatnya sehat? Pikirannya sehat, hatinya sehat, ruhnya pun harus sehat. Betul atau tidak? Bagaimana obatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kok gampang. Di dalam hati bisa, mau duduk, mau sambil merokok bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rahmatan jawi innaka ya hatta ya mabahid innaka ya jawi wala hatta ya mabahid ulama qul inna jaddi innaka ya mabahid ya mabahid Allah al-halka ya mabahid Allah subhanallah ma fa'ala ya mabahid. Kalau kita lihat ya tidur kurang tidur, makan kurang makan, karena kita betul-betul cinta kepada Allah. Jadi nanti saya meninggal pun harus meninggalkan sejarah dan harus meninggalkan sesuai kitabnya, sesuai ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran ulama-ulama tempo dulu. Ulama-ulama Nusantara, Jos bin Jos, Kaliber semua. Nah kita ini penerusnya siapa? Kalau bukan kita, betul atau tidak? Betul atau tidak? Masih semangat? Alhamdulillah. Ini emang saya sakit, tapi sakit saya kan nggak tidur. Coba, nggak tidur. Mereka sama apa? Rokok, kopi, itu aja saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya kuat. Amin. Jadi kita terus menerus. Mumpung saya hidup, siapa yang mau modok silakan. Nggak dipungut biaya saya, gila. Kalau butuh nyawa saya silakan. Jangan pun kalau butuh nyawa. Untuk Pancasila ini saya menjadi tubuhnya Indonesia, tubuhnya Pancasila ini. Allahu Akbar. Betul atau tidak? Buat apa hidup? Pusing saya. Kenapa? Malu saya oleh para pahlawan, malu oleh nenek moyang, malu dengan ulama-ulama Nusantara, malu. Nggak ada mukanya saya. Ngeri atau tidak? Ngeri. Saya tidak takut. Kenapa? Saya cinta kepada TNI, cinta kepada Polri, cinta kepada rakyat, cinta kepada ulama, cinta kepada tokoh-tokoh, dan cinta kebudayaan, dan cinta kepada suku-suku yang ada di negeri Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Tiap hari dikir sambil mikir, ya Allah, selamatkan Indonesia, sehatkan Indonesia, jasmani dan rohani. Jauhkan balanya, pergilah, cabut ya Allah. Negeri Indonesia menjadi negeri yang sehat. Jangan betul atau tidak? Masa leluhur kita, wali-walinya Allah Kaliber berani, kenapa kita menjadi bencong? Semangat sekarang. Mana anak-anaknya ulama-ulama besar? Mana anak-anaknya para pahlawan? Buktikan sekarang. Cintailah Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI. Rasulullah Muhammad. Jangan takut, kita punya Allah. Bukan disuruh perang, bukan suruh membenci, tapi persatuan dan kesatuan. Cintailah rakyat Indonesia, cintailah ulama, cintailah umat
Bhinneka Tunggal Ika. Betul atau tidak? Betul. Jangan dibenci. Kita belum tentu masuk surga atau masuk neraka. Belum tentu. Kita ikut ini, ikut tanggung jawab nggak dunia akhirat? Saya pengen tahu tanggung jawab nggak dunia akhirat? Rasulullah loh tanggung jawab dunia akhirat. Syekh Abdul Qadir Jilani tanggung jawab dunia akhirat. Wali-wali Allah tanggung jawab dunia akhirat. Kamu mau ikut siapa? Coba dengarkan. Apakah itu sholat atau tidak? Sholat. Ahli-ahli toreko, Bahano, Abu Jama Arbi, di Surabaya siapa? Gus Lori, ayahnya siapa? Usman. Usman. Itu betul-betul tanggung jawab. Semua toreko kodian siapa aja, toreko manapun tanggung jawab dunia akhirat. Ngeri. Jangan nafsu. Indonesia mau dibawa kemana? Pancasila mau dibawa kemana? Merah putih mau dibawa kemana? NKRI itu apa artinya? Apakah itu sholat atau tidak? Sholat. Jangan membenci. Dulu ada PMP, ada P4. Mana buktikan sekarang? Cintailah semua. Nangis saya. Tadi malam saya ngobrol dengan wali-wali Allah. Assalamualaikum ya Gubron. Mas beriina kaya mabima enta kaya mabdawi alha kaya mabima Allah. Lama-lama bisa kiamat ini. Kenapa disebut kiamat? Banyak musibah. Entah itu gunung, entah itu laut, entah itu angin. Banyak badai segala macam. Ngeri atau tidak? Ngeri. Siapa yang mau menyelamatkan? Saya pengen tahu. Nangis saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan Indonesia wa qul inna kalimah hadza ya Allah. Maafkan ya Allah orang Indonesia jasmani dan rohani. Selamatkan ya Allah, jangan dikasih bala ya Allah. Selamatkan ya Allah. Ada yang mendoakan seperti itu. Semua minta dunia. Nggak sadar itu. Sadar sekarang. Melek. Tangi. Takut saya semua. Kalau nggak percaya, buktikan nanti. Banyak gunung, apapun, laut, angin, api, semua kalau kita tidak sadar hancur. Jangan sampai menyakiti diri kita. Saya tidak membenci A, B, C, D, tidak. Saya cinta. Musafir saya 40 tahun keliling Indonesia, keliling Nusantara, keliling dunia. Demi apa? Demi Allah, Rasulullah, Allah. Sumpah saya tidak takut sama siapa kecuali Allah. Gitu kalau kamu tahu. Tentang sholat itu gak gampang. Siapa yang menidurkan, siapa yang membangunkan? Ya Allah, ya Karim. Rabbana qul innaka ya maf'ali ya maf'ilma ya Allah. Allahumma kali inna rahmatan ruh wa msi inna rahman ruh. Ala kali inna rahmatan ruh wa masya'adal ya maf'ilma Allah. Orang pintar Quran, pintar hafalan Quran sampai sholatnya deh nggak pernah ketinggalan, tetap masuk neraka. Kenapa? Kenapa? Jarang Rahman dan Rahim. Apa? Di dalam hati, di dalam badan, di dalam ruh, daging, kulit masih belum keikhlasan kehidupannya. Ini kita harus bisa menyadari. Jangan sekali-kali kita mengaji tidak tahu maknanya ngaji. Kita sholat tidak tahu sholatnya. Rugi kita.
Kalau kita mengaji Ihya Ulumuddin, waduh berat. Tapi kalau kita belajar, insya Allah barokah selanjutnya. Nggak gampang. Ini kita pun sholat harus ikhlas ridho karena Allah. Jadi tahu babagan sholat itu. Nah, kita menyadari sekarang. Insya Allah mudah-mudahan para sesepuh maupun para gus-gus yang ada dimanapun dari Sabang sampai Merauke penuh hikmah dan barokah. Atau istiqomah tentang sholawat, yasin maupun istighosah, kemudian nasabandia, kitab samawi, semua yang ada di unit jamaah penuh hikmah dan barokah. Ya Allah, jagakan semua rakyat Indonesia, jagakan seluruh negeri Indonesia dijaga. Itu aja. Qurannya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, kitab-kitab lain ada, betul? Nah, gampang menyatukan itu. Ibarat bahasa Jawa dulu sama bahasa Jawa sekarang lain, betul? Makanya jangan ditinggalkan. Kita menyadari sekarang. Mudah-mudahan hati nurani dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat hidayah. Insyaallah. Kita sekian dulu. Dan akan datang kita dibuka hatinya. Karena kita ini, mari kita saling doakan. Mudah-mudahan negeri kita, Indonesia kita semua penuh hikmah dan barokah. Mudah-mudahan yang sekolah bisa sekolah lagi, yang mondok bisa mondok lagi, yang sehat bisa sehat lagi, yang sakit bisa sehat, semua bisa sehat. Apa yang lebar? Ya, kita doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad